Annyeonghaseyo, sekarang review drama More Than Friends. Sebelum itu jangan lupa ya follow Twitter, Instagram aku, subscribe, like, and comment juga ya. Jangan lupa loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Kyung Woo Yoon, ia adalah seorang wanita yang polos berjiwa bebas seperti remaja di usia 18 tahun lainnya. 10 tahun yang lalu, dengan impian dan ambisi serta ia memulai cinta pada seorang pria pada umumnya di usia remaja. Saat perasaan cinta itu datang, Woo-yoon jatuh cinta dengan Lee Soo, teman satu kelasnya. Lee Soo termasuk pria yang paling dekat dan memberikan perhatian pada Woo-yoon. Dua temannya pun yakin kalau Lee Soo memiliki perasaan yang sama dengan Woo-yoon yang jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi saat pertengahan sekolah, Lee Soo memutuskan untuk pindah ke luar negeri. Woo-yoon pun tak mau menghilangkan kesempatan untuk mengutarakan perasaannya. Ia mengakui perasaannya pada Lee Soo, tapi ternyata Lee Soo hanya menganggapnya sebagai seorang teman. 10 tahun kemudian, Woo-yoon pun ternyata masih menyimpan perasaan pada Lee Soo. Ia berpacaran dengan banyak pria, tapi tak bisa memberikan hatinya. Ia bekerja sebagai penulis kaligrafi dan tetap menjalin hubungan dengan dua teman di SMA-nya. Woo-yoon bekerja part-time pada sebuah penginapan dan tak sengaja bertemu dengan Lee Soo. Ia pun seolah tak ingin mengenal Lee Soo, tapi Lee Soo ingin mereka berhubungan seperti dulu. Woo-yoon pun merasa tertekan dengan kutukan karena tak bisa mencintai pria lain selain Lee Soo. Akhirnya, untuk menghilangkan kutukan tersebut, Woo-yoon pun mencium Lee Soo karena ingin melupakan semua perasaannya. Lee Soo sendiri adalah seorang fotografer profesional yang bersikap dingin dengan masalah percintaan karena ayah dan ibunya yang bercerai tapi tetap seperti berteman. Kedua orang tuanya selalu adu mulut saat status mereka menikah. Tapi saat keduanya bercerai, mereka malah menjadi teman. Hubungan keduanya pun malah membaik layaknya seperti keluarga tanpa masalah. Saat itu, Lee Soo mungkin berpikir lebih baik menjadi seorang teman dibandingkan berhubungan, memiliki status karena akan terjadi pertengkaran. Oh Jun Soo, ia adalah seorang CEO penerbit buku yang memiliki proyek membuat buku tentang kota Seoul dengan foto dan tulisan kaligrafi yang bagus. Ia pun meng-hire Woo-yoon sebagai penulis karena tertarik saat melihat tulisannya yang dijual pada sebuah kartu pos. Jun Soo pun langsung jatuh cinta dengan sosok Woo-yoon dan ia bisa mengerti kalau tak bisa memaksakan hati Woo-yoon untuknya. Saat itu, Lee Soo pun mulai tergerak hatinya ketika Jun Soo dan Woo-yoon mulai berhubungan sebagai seorang pacar. Akankah Lee Soo sadar dengan perasaannya kalau dari dulu ia sebenarnya sudah jatuh cinta dengan Woo-yoon? Adakah cerita cinta dan kehidupan apalagi dengan teman-temannya Woo-yoon? Berhasilkah keduanya menjalin hubungan layaknya seorang pacaran walaupun sudah 10 tahun lamanya mereka tak bertemu? Komentar gue sama drama ini, wah gue suka banget sama drama ini karena aktingnya si Mas Ong ini ya makin natural banget, gak kelihatan kalau dia tuh seorang idol. Dan menurut gue tuh di sini kalau dilihat tuh banyak yang suka sama second lead-nya ya, si Dong Joon ini. Tapi gue udah tahu kalau si Dong Joon bakal nasibnya tuh bertepuk sebelah tangan, jadi gue pasti dukungnya si Mr. Ong pasti ya. Buat yang mau puas banget nonton si Bang Dong Joon ini, mendingan kalian nonton acara dia masak-masak sama Chef Baek. Karena pas ngelihat dia bangun tidur aja tuh emang dia udah ganteng ya, nggak pakai make up. Terus senyumnya itu loh yang nganahan banget. Kalau dia habis nyicipin makanannya Chef Baek itu lesung pipinya tuh kelihatan banget. Jadi kalian bakal puas ngeliatin dia di variety show sama Chef Baek.
Menurut orang Korea sana, ini tuh dramanya kecil banget karena dianggap gagal juga. Tapi menurut gue itu dramanya tuh enak ditonton, simple, dan juga ngelihat aktingnya Sungwon di sini tuh bener-bener yang natural banget, nggak ada kayak yang karakternya yang dulu sebelumnya itu jadi anak remaja juga kan. Di sini juga dia profesional fotografer, ya kelihatan kayak profesional fotografer aja. Selain dua pemain inti, lead male sama female-nya, gue suka juga sama pemain pendukungnya. Aktingnya juga bagus, apalagi ada CPO yang kita lihat di News Journey itu dia tuh koplak banget, dodol banget, bodoh banget. Tapi di sini dia bisa jadi pemilik kafe. Dan itu gue suka banget aktingnya di sini, naturally juga, nggak kelihatan acting, dan beda banget sama kayak di Hotel de Luna. Walaupun ya di drama ini tuh bisa dibilang ratingnya kan emang kecil banget, cuma 1%. Sampai si Yeon ini nangis pas diwawancarain, dia ngerasa kayak bersalah banget. Menurut gue sih nggak bersalah sih dia, karena aktingnya di sini udah bagus. Mungkin nanti nyari slot dramanya ditontonnya pas nggak ada saingannya kali ya. Di sini tuh banyak banget pelajaran yang gue ambil dari drama ini, kayak hubungannya Yonghee sama Hyung Jae. Mereka tuh pacar lama banget, nggak nikah-nikah, dan di sini tuh kalian bisa lihat sebenarnya tuh cewek yang udah dewasa lebih mikirin gimana kalau gue nikah nanti dengan keluarga cowoknya. Karena dia kan dari keluarga yang bisa dibilang miskin. Gimana ya nanti perlakuan keluarga cowok sama dia kalau tahu keluarga dia tuh nggak sepadan dengan keluarga sang cowok. Apalagi nih ya, di Korea itu istri kan harus ngebantu dan melayani semua tamu yang datang waktu acara kumpul-kumpul ya. Bisa dibilang emang layaknya pelayan sih ya. Sementara adik or kakak cewek dari keluarga cowok itu bakalan ongkang-ongkang kaki itu nggak ngebantuin ibu mereka. Jadi kayak calon menantu itu harus ngelayanin banget keluarga si cowok ini. Nah di sini tuh diliatin perjuangan cinta mereka tuh kayak gimana. Akankah mereka menikah atau putus walaupun pacaran udah lama. Bahkan keluarganya si cowok ini tuh ikut campur juga, nyuruh si ceweknya ini putus gitu daripada nggak nikah-nikah. Di sini ada cerita lucu juga, cerita cintanya si Jin Sanyuk sama Han Jinju. Jadi Sanyuk ini tuh pemilik kedai yang diperanin oleh PO. Ternyata tuh jatuh cinta sama Jinju yang dari keluarga kaya dan kerjanya sebagai jaksa. Sementara si Jinju ini sibuk nyari pacar karena dia tuh selama dari SMA tuh nggak punya pengalaman pacaran. Makanya dia tuh sebenarnya cerita cintanya tuh yang paling miris di antara kedua temennya. Dan yang lucu lagi nih ya, dia tuh termasuk anak yang nurut banget sama ibunya. Jadi ibunya nyuruh gak boleh pacaran dan mendingan pacaran saat kuliah aja karena dia akan ketemu sosok pria layaknya Jo In Sung sama Hyun Bin gitu. Padahal sebenarnya tuh jodoh dia sangat dekat banget. Awalnya tuh dia merasa malu jalan sama si Sanyuk ini, tapi akhirnya ia bisa nerima si Sanyuk, bahkan memberikan cintanya untuk temennya ini, dan mereka rela untuk meminta izin sama keluarganya Jinju karena kan Jinju kaya banget, sementara si Sanyuk tuh biasa aja. Nah di sini kalian akan dilihatin gimana perjuangan cinta mereka juga. Nah hubungannya Lisu sama Wuyun ini juga menurut gue cukup berliku-liku ya. Mereka akhirnya tuh emang bisa mengutarakan perasaan masing-masing. Setelah perjuangan yang cukup panjang banget, tapi akhirnya orang tuanya Wuyun ini gak setuju sama Lisu karena mereka tuh tahu anaknya itu dibuat nangis sama Lisu setelah ditolak 3 kali. Nah kalian mesti nonton gimana perjuangan keduanya untuk mendapatkan cinta sejati mereka. Dari ketiga cerita cinta di drama ini, menurut gue itu kayak ngasih tahu kalau jodoh tuh emang gak kemana ya. Mau dipisahin benua
kalau emang jodoh ya bersatu aja gitu. Kayak si Sanyuk sama Jinju, ternyata tuh jodohnya emang deket dan mereka juga harus saling memahami. Dan kalau emang udah ada waktunya, ya jangan dipendam perasaannya tapi diungkapin aja. Selain cerita cintanya di drama ini juga menurut gue adegan kissnya cukup banyak ya buat Ong Seung Woo. Karena sebelumnya kan cuma nempel doang gitu ya pas dia jadi anak remaja, ya maklum lah drama remaja gitu ya. Tapi di sini tuh lumayan banyak adegan kissnya dan memang tayangnya di TV kabel, jadi wajar sih ya. Dan ini kan memang dewasa genrenya, jadi ada bad scene-nya juga. Menurut gue tuh kayak wah gila ya, ternyata Ong Seung Woo tuh udah dewasa gitu. Dulu kayak masih nari-nari sama Won Won. Terus gue juga cukup puas dengan adegan kiss-nya, dan ada juga adegan kiss untuk si PO. Ini benar-benar menurut gue PO ada kemajuan juga ya untuk adegan kiss. Terus bukan nempel lagi kayak di Hotel de Luna, tapi lumayan sih untuk menurut gue ya, walaupun dia kan memang masih di bawah second lead-nya ya, jadi memang cukup perannya itu mendukung, tapi juga kalau nggak ada dia nggak seru aja sih ceritanya. Oke guys, sekian bahasan gue tentang drama More Than Friends. Menurut gue drama ini simple buat kalian yang pengen nonton drama tanpa mikir dan suka banget sama membernya 101. Jadi ini tuh sebenarnya si cowoknya itu yang belum tahu dia idol. Si Dongjun juga sebenarnya idol tapi udah bubar, dan kalian mesti nonton. Mereka nggak cuma menang tampang doang, tapi memang aktingnya bagus dan menurut gue ceritanya sih simple. Jadi buat yang nggak pingin mikir ya kalian mesti nonton drama ini. Oke guys, sekian bahasan gue tentang drama More Than Friends. Sebelum itu jangan lupa ya subscribe dulu dan klik tombol like-nya. Kamsahamnida, annyeonghaseyo. Sampai jumpa di drama selanjutnya.